mataku memandang keajaiban karyamu. Sungguh siapakah aku ini yang engkau hargai dan cintai? Selalu saat ku pikirkan kebaikanmu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaanmu, esok kan ku jalan tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Saat mataku memandang keajaiban karyamu, Sungguh siapakah aku ini yang engkau hargai dan cintai? Selalu saat ku pikirkan kebaikanmu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaanmu, esok kan ku jalan tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Dan saat ku pikirkan kebaikanmu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaanmu, esok kan ku jalan tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Esok kan ku jalan tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Selamat pagi anak-anak hebat, anak-anak luar biasa SMA Immanuel Batu. Shalom, gimana kabarnya pagi hari ini? Puji nama Tuhan, kiranya kesehatan dan kekuatan yang berasal dari Tuhan boleh kita rasakan di sepanjang hari ini. Namun sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucap syukur di mana kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman yang disampaikan boleh bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Apapun yang akan disampaikan supaya menjadi berkat buat kami semua, buat anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Kami mohon siapkanlah hati kami supaya kami boleh menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima firman-Mu, dan terlebih kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Judul renungan kita di pagi hari ini yaitu kepribadian tentang ekspresi. Kalau di minggu kemarin kita sudah belajar mengenai kepribadian tentang sifat, di pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang ekspresi. Nah, dalam pertumbuhannya, manusia sebagai pribadi sejak dalam kandungan, di mana mereka tinggal atau lingkungan sangatlah
mempengaruhi bagaimana nantinya manusia itu akan memiliki kepribadian. Di samping kebiasaan yang dilakukan seseorang, ada hal lain yang mempengaruhi pribadi. Ada pepatah mengatakan, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Sudah sering kita dengar dan sering dipakai untuk mengacu pada adanya kemiripan sikap, perilaku, dan pola pikir antara orang tua dengan anak-anak mereka. Pengaruh keseharian ini akan mencerminkan kepribadian seseorang, sehingga kesimpulan sementara bagaimana kepribadian anak terbentuk adalah cerminan dari orang tuanya. Pada usia tertentu, mungkin seorang anak harus berpisah dari orang tua dan mulai berinteraksi sosial dengan masyarakat. Nah, sehingga berkontribusi membentuk kepribadian seseorang. Namun jika ada seorang anak yang meskipun orang tuanya kurang memberikan teladan yang baik, tidak tinggal bersama dengan orang tuanya, mungkin karena studi, karena beberapa hal memisahkan mereka, maka perlu dilihat kembali di mana mereka tinggal. Itulah sebabnya lingkungan juga turut andil memberikan pengaruh dalam perkembangan kepribadian seseorang. Ayat Alkitab menjelaskan dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. Dikatakan di sana, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nasihat firman Tuhan di pagi ini, kita diajarkan untuk selektif dalam memilih pergaulan, karena kita saat di rumah sebagai lingkungan awal manusia tumbuh, dididik, diajarkan hal-hal yang baik. Namun ketika pergaulan yang baru tidak mencerminkan kebaikan seperti lingkungan pertama manusia bertumbuh, maka ada dampak buruk sebagai akibatnya. Lalu pribadi siapa yang patut kita teladani sepanjang masa? Ketika mungkin orang tua, lingkungan tidak mendukung untuk kepribadian kita menjadi lebih baik. Ya, hanya kepribadian Yesus yang bisa menjadi penyabar, suka berdoa, rela berkorban, rendah hati, taat kepada Bapa. Dalam 1 Timotius 1 ayat yang ke-16, beginilah bunyi firman Tuhan, tetapi justru karena itu aku dikasihi, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Rasul Paulus adalah orang yang menghujat Tuhan habis-habisan. Namun pada ayat di atas, Tuhan tetap penuh dengan kesabarannya, mengampuninya. Saat siapakah di antara kita yang berbuat dosa, merasa diri akan binasa selamanya? Ingat, kasih Kristus masih ada untuk kita. Jadi segeralah datang kepadanya. Dalam Matius 14 ayat 23, Matius 26 ayat 36, Markus 14 ayat 32, Lukas 3 ayat 21, Lukas 6 ayat 12, Lukas 9 ayat 18, Lukas 9 ayat 28, Lukas 11 ayat 21. Pada ayat di atas, dalam menghadapi segala sesuatu, Yesus mengajarkan untuk selalu berdoa. Dalam Yohanes 19 ayat 30, sudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Dalam sejarah kehidupan manusia, hanya Yesus yang mau memberikan nyawanya untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Agar dapat masuk ke dalam kerajaan surga, kita tidak perlu berkorban nyawa. Namun teladannya yang rela berkorban pada kita dapat diteladani. Dalam Yohanes 13 ayat yang ke-14. Jadi jikalau aku membasuh kakiku, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Tuhan Yesus sebagai seorang guru rela membasuh kaki para muridnya, menunjukkan bahwa Tuhan rela berkorban dan rendah hati. Kepribadian ini dapat kita teladani. Di ayat yang terakhir, Filipi 2 ayat yang ke-8, beginilah bunyi firman Tuhan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dalam hidupnya,
Apa yang dikerjakan Yesus adalah semua yang diperintahkan Bapanya yang di surga. Hingga kematiannya, dia pun tetap taat. Kesimpulan renungan di pagi hari ini, kita diingatkan kembali. Jadi apapun yang kita kerjakan saat ini, bagaimanapun dan dimanapun lingkungan kita tinggal dan bergaul, serta pola asuh dan kepribadian orang tua kita dalam membentuk kepribadian kita, jangan sampai mengubah kepribadian kita yang sudah baik. Dan yang perlu diingat adalah yang menjadi teladan sempurna kita hanya Yesus Kristus. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Syukur kami haturkan kepadamu Bapa. Kami mengucap syukur kalau di pagi hari ini kami boleh mendengarkan sabdamu kembali, merenungkan firman-Mu kembali Tuhan. Kami mengucap syukur diingatkan kembali tentang teladan Kristus, bagaimana kami anak-anak Tuhan harus menjadi seorang yang penyabar, suka berdoa, rela berkorban, rendah hati, dan kami boleh taat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan untuk banyak hal yang boleh Engkau ajarkan kepada kami. Ajar kami terus Tuhan untuk menjadi pemuda-pemudi Kristen yang boleh meneladani Engkau. Mampukan kami, ajar kami terus Tuhan, bentuk kami seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, jikalau di pagi hari ini Tuhan kami anak-anak-Mu akan memulai aktivitas kami. Kiranya Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang memberikan kami akal budi kepandaian, motivasi yang benar dalam belajar. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan segala aktivitas kami sepanjang hari ini hanya di dalam tangan Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih, selamat hari Selasa, Tuhan Yesus memberkati. Sokalku jelas, Tanpa keraguan, Surya kan terus ada.